Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rafif Alauddin dari kelas 10 Agribisnis Ternak A. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem tanam paksa. Kerangka pelajaran yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah tentang 1. Pengertian tanam paksa, 2. Tokoh-tokoh tanam paksa, 3. Latar belakang tanam paksa, 4. Tujuan tanam paksa, nomor 5. Dampak positif, 6. Dampak negatif, dan yang terakhir adalah peraturan tanam paksa. Yang pertama, kita akan membahas pengertian tanam paksa. Tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat Indonesia melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya kurang lebih 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Yang kedua, tokoh-tokoh tanam paksa. Tokoh-tokoh tanam paksa yang pertama adalah Graaf Johannes van der Bosch. Yang kedua, Eduard Douwes Dekker. Yang pertama, Graaf Johannes van der Bosch. Ia lahir di Herwijnen-Limingewal 1 Februari 1780. Ia meninggal di Den Haag 28 Januari 1844 pada umur 63 tahun. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang menjadi pelopor kebijakan Kulturstil. Yang kedua, Eduard Douwes Dekker. Eduard Douwes Dekker atau yang dikenal pula dengan nama pena Multatuli adalah penulis Belanda yang terkenal dengan Max Havelaar. Novel satirisnya yang berisi kritik atas perlakuan para penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia. Eduard Douwes Dekker juga merupakan tokoh yang menantang tanam paksa di Indonesia. Yang ketiga, kita akan membahas tentang latar belakang tanam paksa. Latar belakang penerapan kebijakan tanam paksa oleh kolonial Belanda adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Pada dasarnya, Kulturstelsel bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai Perang Jawa. Nomor 4. Tujuan tanam paksa. Tujuan tanam paksa yang pertama adalah mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. Yang kedua, membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat besar akibat perperangan. Tujuan yang berikutnya adalah memberikan suntikan dana untuk membiayai perperangan yang dilakukan di Eropa dan di Indonesia. Yang terakhir, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan pemerintah kolonial Belanda. Nomor 5. Dampak positif tanam paksa. Tanam paksa juga memberikan dampak positif kepada rakyat Indonesia. Yang pertama, rakyat mengenal sistem uang dalam kegiatan perdagangan. 2. Jaringan jalan raya menjadi sangat luas. 3. Rakyat mulai mengenal teknologi yang digunakan dalam pengolahan pertanian. 4. Rakyat juga mengenal jenis-jenis tanam baru. Selain dampak positif, tanam paksa juga memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Dampak negatif tersebut adalah 1. Produksi padi yang dihasilkan petani turun. 2. Rakyat banyak yang kelaparan. 3. Kemiskinan semakin meluas. 4. Rakyat hidup sangat menderita dan menyengsara. Yang terakhir, kita akan membahas tentang peraturan tanam paksa. Tanam paksa memberikan peraturan kepada rakyat Indonesia. Yang pertama, menyediakan tanah pertanian untuk Kulturstelsel tidak melebihi 20%. 2. Pembebasan tanah yang disediakan untuk Kulturstelsel dari pajak. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda. 4. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa.
Sekian video kali ini tentang penjelasan tanam paksa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.